Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran matematika kita hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas Ibu minta tolong untuk memulai pembelajaran hari ini. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Doa cukup. Terima kasih Mbak Nadia. Nah, sebelum Ibu mulai, apakah hari ini semuanya masuk atau ada yang izin? Masuk semuanya. Masuk semua. Ya, alhamdulillah. Nah, baik, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Definisi unsur-unsur dan jaring-jaring kubus. Oke, terima kasih Mbak Iin. Semuanya masih ingat ya? Masih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai luas permukaan dan juga volume kubus. Nah, tujuan kita mempelajari hal ini adalah yang pertama nih, siswa-siswa semua diharapkan bisa memahami konsep luas permukaan dan volume kubus. Kemudian yang kedua, siswa-siswa semua bisa mengetahui dan menggunakan rumus luas permukaan dan volume kubus. Kemudian bisa menyelesaikan soal terkait luas permukaan dan volume kubus. Dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran melalui model tim game turnamen atau TGT dalam menyelesaikan soal terkait kubus. Jadi nanti kita akan bermain game. Nah, nanti di dalam permainan itu kita akan menggunakan semua materi tentang kubus. Jadi tidak hanya yang dipelajari di hari ini saja. Jadi kita akan mereview materi terlebih dahulu. Yang pertama kita mulai dari unsur-unsur kubus. Nah, ada yang masih ingat nih bagian-bagian kubus apa saja? Yang Ibu beri warna nih, yang bagian kuning, biru, dan merah warnanya apa dan jumlahnya berapa? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, Mbak Rahma boleh sebentar ya. Ibu tulis. Mbak Rahma, yang warna kuning apa itu? Yang warna kuning itu sisi, Bu. Terus jumlahnya 6. Oke, berarti kuning 3C. Iya. Kemudian yang warna biru atau yang warna merah dulu? Merah dulu, Bu. Oke, merah dulu. Untuk Merah apa itu? merah itu rusuk. Jumlahnya 12. Rusuk 1. Merah 1, kemudian 12. Oke, terus yang terakhir yang warna biru apa itu? Yang biru titik sudut. Jumlahnya 8. Biru 2. Oke, ada yang punya jawaban lain atau sama? Sama. Oke, kalau sama kita coba cek ya apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, nih jawaban yang benarnya ini 3C. Yang warna kuning itu sisi jumlahnya 6. Nih, yang pertama jawabannya betul. Kemudian yang kedua, biru titik sudut jumlahnya 8. Biru titik sudut itu nomor 2, jumlahnya 8. Berarti biru 2A. Ini juga betul. Kemudian yang terakhir ada merah rusuk 12. Berarti merah rusuk itu 1, kemudian betul. Semuanya betul. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Rahma. Kemudian kita lanjut review yang berikutnya yaitu tentang jaring-jaring kubus. Nih, mana yang merupakan jaring-jaring kubus? Masih ingat nggak? Ada yang mau menjawab? Oke, Mbak Dinar. Yang mana Mbak? 1 dan 3. 1 dan 3. Oke, Mbak Dinar 1 dan 3 ada yang lain? Sama. Oke, coba kita cek dulu. Ya benar, 1 dan 3. Yang nomor 2 kenapa kok bukan jaring-jaring? Karena jaring-jaring itu kalau dilipat nanti akan membentuk bangun ruang secara utuh. Nah, kalau yang nomor 2 ini nanti akan ada sisi yang saling tumpang tindih. Nah, cirinya itu gini, kalau misal ada 4 sisi yang saling sejajar seperti ini, nah 2 sisi yang lainnya harus ada di arah yang berbeda, misal 1 di atas, 1 gitu. Masih ingat ya? Oke, lanjutkan. Nah, selanjutnya nih dari kita mempelajari unsur dan juga jaring-jaring kubus, kita tahu kalau pengertian kubus itu adalah
bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi dan memiliki 12 tusuk yang sama panjang dan punya 8 titik sudut. Dari pengertian ini kira-kira gambar yang ini itu kubus atau bukan? Kubus. Oke, yang ini? Bukan. Dan kalau yang ini? Kubus. Yang ini? Bukan. Gitu. Yang 2 dan 4 bukan kubus. Kenapa? Karena panjang rusuknya gitu. Sudah ingat ya materi sebelumnya? Sudah. Kalau itu selanjutnya, nah Ibu punya 2 gambar nih. Ibu mau bertanya ke siapa ya? Ke Nadia deh. Yang sepertinya sedang menunduk itu bermain HP atau apa ya itu ya? Coba Ibu diperhatikan sebentar. Materi yang sebelumnya sudah paham belum Nadia? Sudah Bu. Sudah, oke. Kalau sudah paham tetap memperhatikan ya. Ya. Nah, sekarang kalau dari 2 gambar ini, Mbak Nadia kira-kira menunjukkan apa nih? Yang sebelah ini tuh, sebelah kanannya Ibu. Bungkus kotak kado Bu. Oke, kalau yang ini Sedang mengisi akuarium. oke, betul ya. Yang gambar ini sedang membungkus kado. Kemudian kalau kita membungkus kado itu biasanya kita mikir apa sih? Berapa banyak kertas yang digunakan untuk membungkus itu? Kurang atau enggak? Gitu kan harus memperkirakan. Kemudian kalau yang ini. Nah, kemudian gambar yang kedua ini, kalau kita misal mengisi akuarium berbentuk kubus, dan katakan kita butuh tahu nih air yang untuk memenuhi akuarium itu butuh berapa. Kedua hal ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang luas permukaan dan juga volume. Nah, lanjut ke materinya. Yang pertama luas permukaan dulu. Nah, kita mulai dari definisinya. Luas permukaan itu adalah jumlah luasan dari seluruh sisi kubus. Untuk rumusnya itu ini LP sama dengan 6 kali R pangkat 2. Kata kunci di luas permukaan adalah jumlah luasan dari seluruh permukaan sisi kubus. Kalau rumus luasnya yang ini, boleh ya dibaca bareng-bareng. LP sama dengan 6 kali R kuadrat. Jadi perlu dihafal ya. Dengan R itu adalah panjang rusuk. Nah, kenapa kok bisa rumus luas permukaan kubus itu 6 kali R pangkat 2? Nah, itu nanti menjadi tugas siswa-siswa semuanya. Nanti, kenapa kok bisa rumus luas permukaan itu adalah 6 kali R pangkat 2? Nanti semuanya menyimak video lalu merangkum. Nanti tugasnya akan Ibu jelaskan di akhir. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Saya Bu. Oh iya, kenapa agak cepat? Ini Bu, saya kok di buku lain itunya 6 kali S ya Bu, bukan R. Oh ini ya simbolnya bukan Iya, R iya. tapi S. Nah, Iya. itu sebenarnya cuman perbedaan penggunaan simbol. Kalau yang Mbak Dita lihat itu biasanya yang berbasis dari buku yang berbahasa Inggris. Nah, itu menggunakannya side atau disingkat S. Tapi S ataupun R itu sama-sama menunjukkan panjang rusuk. Baik, sudah menjawab Mbak Dita? Sudah Bu. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita ke contoh soal. Nih, punya gambar kubus, kemudian berapa luas permukaan kubus? Caranya kalau sudah diketahui rusuknya berapa ini? 12. Maka tinggal kita masukkan ke rumus luas permukaan. Yaitu LP sama dengan 6 kali R pangkat 2. R-nya kita masukkan 12, jadi 6 kali 12 pangkat 2. Maksudnya 12 pangkat 2 itu gimana? 12 kali 12. Ya, betul. 12 dikali 12 hasilnya? 144. Nah, 6 dikali 144 hasilnya? 864. Yang luas permukaan sudah paham? Sudah. Kita lanjut ke volume. Nah, volume kubus itu adalah banyaknya ruang pada kubus atau banyaknya isi kubus itu. Kalau tadi luas permukaan itu di permukaannya atau sisinya, kalau volume itu bagian dalamnya atau ruang. Nah, rumus untuk mencari volume kubus itu adalah V sama dengan R per 3. Dengan R adalah panjang rusuk. Nah, kenapa kok rumus volume itu V sama dengan R per 3? Nah, nanti siswa-siswa ini menjadi tugas ya, sama seperti luas permukaan. Ya, semuanya dibaca rumus biar hafal. Rumus volume kubus adalah V sama dengan R pangkat 3. volume itu apa? Banyak ruang dalam kubus. Nah, kemudian kita ke contoh soalnya
pertanyaannya nih, masih dengan gambar yang sama. Volume kubus yang tadi itu berapa? Kalau rusuknya diketahui 12 cm. Berarti kita masukkan ke rumus volume kubus V sama dengan R pangkat 3. Berarti V sama dengan R-nya kita masukkan 12. Berarti 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 itu apa? 12 kali 12 kali 12. Oke, hasilnya? 1728. Betul. Sampai sini volume dan luas ada yang mau bertanya atau sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, kita ke aktivitas utama kita nih. Nah, kita akan masuk ke games turnamen. Tapi sebelum kita turnamen, Ibu akan membagikan LKTD terlebih dahulu. Nah, di sini nanti sudah ada materinya untuk siswa-siswa semua belajar. Jadi nanti Ibu berikan waktu kesempatan untuk belajar, ada contoh soal juga, ada latihan soal. Nah, nanti bisa dikerjakan. Kalau sudah selesai baru kita turnamen. Untuk turnamennya nanti Ibu jelaskan lagi. Jadi bagi terlebih dahulu. Untuk pembagian kelompoknya kita bagi menjadi 2 kelompok besar saja ya. Iya. Yang di sebelah kanannya Ibu ini menjadi kelompok 1, yang di sebelah kiri menjadi kelompok 2. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa dipelajari terlebih dahulu materinya. Kemudian nanti setiap kelompok memilih 2 orang perwakilan ya. Iya, Bu. Sudah, kelompok 1 perwakilannya siapa nih yang mau turnamen? Sebentar, Bu. Sudah menentukan? Sudah. Siapa ini yang mau maju? Abu dan Hari. Oke, boleh maju yuk. Untuk yang kelompok 2 yang mau maju siapa ini? Rocky dan Oke, Niken. Novi dan Niken boleh maju. Nah, untuk turnamennya nanti berupa game tarik tambang. Jadi nanti di sini ada keluar soal, nah yang bisa menjawab benar semua duluan yang menang. Oke, ini yang maju ini jagoan kelompok masing-masing kan? Iya. Oke, boleh diberi semangat ya, tepuk tangannya buat yang Yuk, boleh memposisikan diri kelompok 1, kelompok 2. Nah, nanti model menjawabnya bergantian. Jadi misal nih, Mas Hari sudah menjawab, terus ke belakang gantian Mas Abu gitu ya. Oke, kita mulai. Hitung bareng yuk. 1, 2, 3. Ayo boleh ya, semangat. Ayo ini udah kelompok 2 ini, kelompok 1 mana semangatnya nih? Iya, nah, kalau nggak bisa dipencet berarti salah ya jawabannya ya. Ya kalau benar itu benar. Nah, kita beri selamat ke kelompok 2. Ibu ada hadiah nih buat kelompok 2. Terima hadiahnya. Bu mau tanya dulu nih, ini kubus atau bukan kubus? Ayo dijawab Mbak Niken atau Mbak Novi. Bukan. Kenapa kok bukan kubus? Karena panjangnya ikannya tidak sama. Oke, panjang rusuknya tidak sama ya. Benar. Boleh diberi tepuk tangan. Buat kelompok 1
ya, jangan berkecil hati ya, besok kita turnamen lagi. Oke, boleh. Terima kasih. Nah, untuk soal yang tadi dibuat turnamen bisa diakses melalui link QR yang ada di LKPD. Jadi nanti yang nggak ikut turnamen juga bisa mengerjakan dan tahu jawaban betulnya yang mana. Itu ya. Nah, kita sudah selesai aktivitas pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita menyimpulkan dulu pembelajaran yang kita peroleh hari ini, yaitu bahwa luas permukaan itu adalah apa tadi kata kuncinya luas permukaan? Jumlah luas seluruh sisi kubus. Betul. Kalau volume itu apa volume? Banyaknya ruang pada kubus. Betul. Kemudian ini ada rumusnya. Nah, menurut siswa-siswa semua pembelajaran hari ini bagaimana? Seru gak? Seru. Semua paham materinya? Paham. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum. Materinya sudah paham semua ya? Sudah. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu mau memberikan tugas terlebih dahulu nih. Nah, ini 2 tugas yang tadi ada di slide luas permukaan dan juga volume. Jadi nanti siswa-siswa semua diminta menyimak video yang ada di link ini, kemudian merangkum kenapa kok rumus mencari volume itu R⁻3 dan mencari luas permukaan itu 6 kali R⁻2. Nah, ditambah 1 soal penerapan. Nah, untuk jawabannya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Baik, Bu. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, ada yang mau menyampaikan sesuatu atau tidak? Pokoknya banyak banget sih Bu. Ya, tujuan Ibu memberi tugas itu biar siswa-siswa semua lebih paham materinya ya. Nah ini, jangan takut capek karena banyak tugas, karena prestasi bagus itu balasannya. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi atau sudah cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa lagi ya. Berdoa penutup kepada ketua kelas, boleh memimpin doa. Untuk menutup pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa cukup. Terima kasih kepada ketua kelas. Ibu akhiri pembelajarannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk materi berikutnya kita sudah masuk ke bangun ruang sisi datar berikutnya, yaitu balok. Mohon untuk dipelajari terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 1 besok kita turnamen lagi, semoga menang ya. Amin. Baik, Ibu tutup pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.